الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih ibu sekalian. Marilah kita minta ke sesi pertama, yaitu untuk membahas kitab yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Abdul Masyukur. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di awal pengajian kita ini, mari kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhum Bapak Harmain bin Malis yang wafat tadi malam ya? Tadi pagi. Keluarga dari Bu Didi, semoga almarhum diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, insya Allah menjadi ahli surga, keluarga sabar dan tawakal, bagi kita menjadi pelajaran. Ala hadhihi wa likulli niyatin sholihah wa ila rabbin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sumilahi almarhum Bapak Harmain bin Malis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina. Allahumma ij'alhu qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alhu qabrahu hufratan min hufratin niran. Allahumma hadil rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kita ulang dari awal ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Mas'alatun idza qila la kamal iman fal jawab amantu billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillah milik Allah Rabbil Alamina yang mengatur seluruh alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan pahala ya bagi orang-orang bertakwa. Wassalatu, dan rahmat wassalam dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, keluarganya, wa ashabi, dan sahabatnya. Alhamdulillah atas hidayah kepada kita dari Allah, yakni Islam dan iman, sehingga kita mudah-mudahan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa menghindari dari segala perbuatan dosa. Maka diawalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali mengaji kitab Qatrul Ghais ini dengan menyebut Allah. Semoga
kita ditetapkan di dalam iman, kita ditetapkan di dalam Islam sampai akhir hayat, dan bisa menjauhi dari segala bentuk kedurhakaan. Amin. Wassalatu wassalamu, rahmat dan keselamatan seutama-utamanya untuk Nabi dan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu waladi Adam. Nabi Muhammad itu adalah penghulunya para nabi. Wa alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan juga kepada para sahabatnya, wa ajwajihi, bahkan kepada keluarganya, wa dzurriyyatihi, putra-putrinya. Semoga selalu terpancar dan teralir pahala untuk keluarga Nabi, putra-putra Nabi. Amin. Ya. Yang dimaksud keluarga Nabi itu adalah bapak ibu, ibunya banyak, bapak satu ya. Ai a'wanuhu min ahlil iman. Ya, insyaallah semuanya keluarga Nabi itu adalah ahlul iman, artinya keluarga yang beriman. Bahkan kita harus cinta kepada keluarga Nabi. Wa ashabi, dan para sahabatnya. Wa humul ladzina istama'u bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ba'da nubuwwatihi mu'minina. Yang dimaksud sahabat adalah mereka yang pernah berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Nabi kita hidup, ba'da nubuwwatihi, setelah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Pada usia ke-40 Nabi diangkat rasul. Kan ada itu nadomnya apa, kisah sang rasul. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka gitu ya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh. Nah, itu nyanyian sangat bagus ya, dan beribadah, karena itu termasuk kepada aqaidul iman ya. Disiarkan lagi oleh Habib Syekh gitu. Ya. Nah, itulah sahabat. Jadi mereka yang pernah berkumpul selama Nabi hidup dan setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan mereka beriman. Walaupun kumpul tidak beriman, kayak Abu Jahal tidak tergolong kepada sahabat. Walaupun pernah lihat Nabi, pernah bareng sama Nabi, tapi dia tidak beriman, maka tidak dikategorikan sahabat. Wassahabah alladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ahya mi'atu alfi sahabi wa arba'ah wa ishruna alfan radhiyallahu anhum ajma'ina ka'adadil anbiya wa adadi auliya. Mi'atu alfin tu 1000. Nah, mereka itu ada, mereka wahum ahya, mereka hidup, mi'atu alfi sahabi, 100.000 sahabat, wa arba'ata wa ishruna alfan, berapa itu? Dan 24.000. Berarti ada berapa, Bu? 124.000 sahabat. Ini di sarahnya, di situ enggak ada. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi kesemuanya. Ka'adadil anbiya, seperti jumlahnya para nabi. Para nabi jumlah totalnya berapa? 124.000 sahabat juga ternyata ya. Wa adadi auliya, juga jumlah-jumlah atau bilangan-bilangan
para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mas'alatun, kita mulai ngajinya nih. Masalah itu kalau di Indonesia persoalan, ada lagi problem, gitu ya. Jadi ada satu masalah yang harus kita ketahui. Idza qila, apabila dikatakan laka kepadamu, mal iman, apa itu iman? Jadi hal yang berkaitan dengan masalah hakikat iman, ya, yang harus kita benarkan. Jadi ketika kita ditanya apa itu iman, ini adalah masalah yang berkaitan dengan hakikat iman yang harus kita benarkan. Fal jawabu, maka jawabnya amantu, aku beriman. Ya, aku beriman. Beriman di sini membenarkan dan mengucapkan. Kita harus mengucapkan, kita harus membenarkan. Apa itu iman? Billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal qadar, dan iman kepada qadar, khairihi, baiknya, wasyarihi, buruknya, minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita ditanya apa itu iman, maka jawabnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar. Itulah jawabannya. Dan jawaban ini seperti jawaban Nabi ketika ditanya oleh malak Jibril alaihis salam, dalam riwayat Imam Muslim. Min hadis Jibril, nah dari hadisnya tentang Jibril yang tiba-tiba ada di hadapan Nabi. Jadi Jibril satu saat datang kepada Rasulullah, tidak ketahuan dari mana arah datangnya, ujug-ujug ada. Dan kemudian bertanya, apa yang ditanyakan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu iman? Fataqulu amantu billah wa malaikatihi. Seperti yang tadi, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar, baiknya, buruknya, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anahum, dan malaikat itu ibadun, hamba. Jadi malaikat itu adalah hamba. Malaikat itu juga makhluk, cuma berbeda dengan kita. Kita terbuat dari tanah, malaikat terbuat dari cahaya. Itu bedanya. Kita hidup di dunia, mereka hidup di alam malakut, di alamnya para malaikat yang kita tidak tahu. Mukarramuna, mereka itu mulia semuanya. Wa bi ru'yatihi ta'ala fil akhirah, mereka akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Juga bagi orang-orang yang beriman. Malaikat itu tidak seperti manusia, tapi mereka makhluk, mereka juga hidup, mereka juga punya tugas. Cuma mereka tidak berketurunan dan tidak nikah, tidak kawin. Dan malaikat itu tugasnya sesuai fungsinya masing-masing. Kalau yang nurunin hujan, yaitu. Kalau yang nyatet amal baik, itu. Kalau yang nyatet amal buruk, yaitu. Kalau yang jaga neraka, ya itu aja gitu. Nggak pernah loncat dari situ. Yang jaga surga, ya itu aja. Yang menurunkan wahyu, Jibril alaihissalam, ya itu aja. Maka wahyu itu sudah selesai, sudah tidak turun lagi ke bumi gitu
Ya, karena kerisalahan Nabi Muhammad SAW juga sudah selesai. Itulah tugas-tugas daripada malaikat. Masalah, kemudian ada masalah lagi. Idza qila laka kaifa tu'min billah. Sekarang bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Idza, apabila qila ditanya laka kepadamu, kaifa bagaimana, tu'min kamu beriman billah kepada Allah, maka fal jawabnya bagaimana? Antakula, kita katakan, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur, ahadun, ahad, hayun, hidup, alimun, mengetahui, qadirun, berkuasa, muridun, berkehendak, sami'un, mendengar, basirun, melihat, mutakallimun, berbicara, baqi, langgeng atau kekal, ya. Khalaq razaq, memberikan rizki kepada makhluk. Rabb wa malik bila syarikah wala didu wala nida. Nah, Allah itu maharaja, ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabannya gitu. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Maka kita jawab bagaimana? Allah itu esa, Allah itu hidup, Allah itu berkehendak, Allah itu maha kuasa. Jadi jawabannya terangkum di dalam aqaidul iman, ikatan iman, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat iradah, ilmu hayat sama basar kalam qadiran, muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakal liman. Nah, ini yang disebut nadom aqaidul iman. Ahad, Allah itu ahad, ayamun farid, Allah itu tunggal, Bu. Bisifat, dengan sifat-sifatnya, la musyarik, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah enggak berputra, enggak beranak, ya, enggak terlintas waktu, enggak terlintas malam, enggak tidur, enggak berketurunan. Allah itu pokoknya ahadun. Ahadun. Bahkan kalau ada lintasan di hati berapa, ya Allah, jangan. Nah, jawabnya haram, nanyanya juga nggak boleh. Karena itu tidak akan tercapai dengan akal, tapi harus dijawab dengan akidah. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Allah itu ahad, gitu aja, Bu. Allah itu baki, Allah itu kidam, terdahulu, kuasa, maha berkehendak, maha ilmu, maha berbeda dengan makhluknya. Nah, itu Allah Subhanahu. Allah juga adalah maha alim, maha tahu dengan ilmu kekodimannya. Qaimum bidat, muhit bil wajib wal jaid wal mustahil. Allah itu maha tahu. Maha tahunya Allah terdahulu, tidak awalnya. Kalau kita kan bodoh dulu baru tahu. Atau ada orang yang sudah tahu tapi kemudian bodoh. Allah tidak, maha tahunya Allah tidak diawali oleh satu pengawalan, bahkan tidak ada akhir. Maha tahunya kita tetap serba ada keterbatasan. Umur mau 54 harus pakai kacamata kita. Umur 60 kaki sudah mulai ngelonjor kalau ngaji itu, nyender. Nah, itulah kita. Ya. Iya, itu kita, ya. Bahkan kita mah walaupun ini di dalam masjid diyakinkan di sana ada warung kecil, tapi nggak kelihatan kan warung kecil. Ada berapa orang sekarang di warung kecil sana yang nongkrong? Nggak tahu. Sekarang yang nunggu Darso apa istrinya? Nggak bisa ditebak secara pasti juga kita. Anak kita sekarang di sekolah lagi apa?
Jangan-jangan diomelin sama gurunya, kan kita nggak ada yang tahu. Nah, itulah maha tahu itu keterbatasan kita sama Allah. Kalau Allah tidak qadirun, Allah maha kuasa bi qudratihi qadimah qaimah bidat la bi muajalah wala wasitah la yalhaquha azazun amah at-ta'alluq lil mumkinat. Jadi Allah itu maha tahu dengan Allah itu maha kuasa ya. Hayun dulu, Allah itu maha hidup, hayun bihayati qadimah. Hidupnya Allah juga tidak ada mulanya, Bu. Dan tidak ada ujungnya. Kalau kita ada, dari nggak ada jadi ada, dari ada jadi nggak ada, kemudian ada lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, kamu dulu nggak ada. Ada orang yang nggak percaya atas wujudnya Allah, adanya Allah. Tapi tidak bertafakur terhadap dirinya bahwa kita ini dulunya nggak ada. 54 tahun saya belum ada dulu. 68 lah pastinya. Kan 69 Juni lahir. Di bulan Mei aja saya belum, masih di alam rahim. Ya. Sekarang udah segede gini. Iya, sekarang udah segede gini, udah tua. Dulu nggak ada, sekarang ada, nggak ada lagi. Itulah dalil bahwa untuk yakin bahwa Allah itu maha pencipta, Allah itu maha ada. Sementara kita nggak ada. Ya. Kita ini satu persatu mulai akan tiada lagi, satu persatu. Barusan baru diumumkan keluarganya Bu Didi. Berapa kali pengumuman yang meninggal di sini di meja ini atau di masjid ini. Iya, itu satu bukti bahwa Allah lah yang maha hidup. Hidupnya Allah tidak diawali dengan permulaan dan tidak ada akhir. Alimun, Allah maha tahu, bi ilmin qadim, dengan ilmunya Allah juga yang terdahulu, tidak ada awalnya, Bu. Yang meliputi kepada semua penciptaannya, kepada seluruh makhluknya, bahkan seluruh alam semesta, langit, bumi dan isinya, dan apapun dari alam-alam itu yang kita tidak tahu. Ya. Masya Allah ya. Kita baru di 3 alam, yang 2 alam lupa. Waktu di alam arwah. Ya. Ketika Allah bertanya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min abdi rabbi. Kalau bertanya kepada Muhammad tentang ruh atau juga masalah kiamat, itu adalah urusan Allah Subhanahu. Jadi makhluk sudah diponis, sudah dibatas oleh Allah, tidak akan ada yang tahu masalah di alam arwah. Cuma diingatkan oleh Allah, dulu pernah kita punya perjanjian aja bahwa kita akan beriman kepada Allah. Maka Bu, ada dulu waktu saya belajar filsafat, bayi dilahirkan di hutan, gak ada siapa-siapa, dan gak ada orang, cuma ada makhluk-makhluk yang di hutan. Dia akan tetap fitrah keimanannya tetap ada, bakal ada gitu. Karena ini sudah menjadi fitrah. Ternyata dikaitkan karena memang di alam ruh kita sudah punya perjanjian dengan Tuhan akan beriman. Itu dalam filsafat dulu. Ya. Jadi kalau gitu beriman itu sebetulnya fitrah manusia, cuma dikotori. Nah, yang mengotori iman itu apa? Ada salah satu hadis Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak yang lahir itu adalah suci, apapun prosesnya suci, anak enggak ada dosa. Yuhawidanihi aw yunasrani aw yubasini, orang tuanya lah yang menyebabkan dia Nasrani, kemudian dia Majusi, ya, atau dia Yahudi. Maka kita tuh syukur terbesar, kata guru saya dulu, karena kita rahim dari rahim seorang ibu yang muslimah. Tapi kalau ibunya yang Kristen, kita Kristen. Ibu Yahudi, kita Yahudi. Ibunya Majusi, maka syukur terbesar termasuk adalah kita lahir dari seorang rahim yang muslimah, sehingga kita Muslim. Betul ya? Kakek kita Muslim. Oh no, jangan waring ucut-ucut sampai onyol-onyol itu Muslim semua gitu. Sampai ke Cireng zaman sekarang kita Muslim. Cucut, masih cucu. Jangan wareng, jangan raw, apa itu? Udeg-udeg ada itu. Iya, jadi alhamdulillah. Maka kedurhakaan terbesar setelah kepada Allah adalah kepada orang tua, wabil khusus ibu. Itu durhaka terbesar setelah durhaka kepada Allah. Kenapa? Ya, ibu kan ibunya manusia ya. Tempat melahirkannya generasi yang ada di
di dunia. Jadi bisa diterima secara akal. Kenapa tidak boleh nyakitin ibu, nggak boleh durhaka ke ya, ini kita lahir dari dia kok. Bak presiden aja lahir dari ibu. Sampai RT aja yang dibawa presiden banget kok dari ibu juga. Nggak ada RT lahir dari mana itu, dari sandal bolong, nggak ada bu. Itu hanya di film doang. Itu Masya Allah. Hayyun Allah maha hidup, alimun Allah maha qadirun Allah maha kuasa, bi qudrati qadimah, kuasanya Allah juga bu terdahulu dan tidak ada mulanya. Qaim bidah, yang kekal pada zatnya. Maha kuasanya Allah dan tidak bisa ditundukkan oleh kemauan makhluknya. Kali-kali Allah kalah dulu lah sedikit, nggak ada istilah itu. Nggak ada. Maka kekuasaan yang ada di makhluk itu tidak akan abadi. Presiden hanya 2 kali periode. Itu pun segitu sudah kayak hidup untuk selamanya. Padahal cuma 2 periode, 2024 habis. Sekarang udah muncul calon-calon baru itu kan. Rame, belum waktunya aja udah rame. Iya, begitulah. Tapi ingat, kekuasaan itu tidak ada yang Gak ada yang abadi. Jadi ustadz juga nggak ada yang abadi. Ustadz jabatan, iya jabatan dari umat. Apalagi ibu rumah tangga juga jabatan, tapi itu juga sementara. Maka kalau sudah mengkaji qadirun, jangan sombong karena kita penguasa atau kita punya jabatan. Jabatan berapa tahun? Tunggu aja, dan juga habis. Maka yang bersyukur ketika berkuasa itulah yang bagus. Bersyukur itu apa? Memanfaatkan fasilitas jabatannya untuk agama, untuk nolong, untuk memakmurkan. Itu yang bukan hanya aji mumpung bukan itu. Nah, ingat kuasa Allah tidak ada awalnya dan tidak ada ujungnya. Kalau kita mah ada, Bu. Ya. Dari gak bisa apa-apa, gak tahu apa-apa, jadi tahu. Jadi gak punya jabatan, jadi punya jabatan. Qadirun. Murid Allah itu berkehendak. Ya sama dengan kehendaknya Allah itu qadim, tidak ada mulanya juga, tidak ada ujungnya. Kalau kita makan kehendak kita kan kadang-kadang Bu, kita mau ke blok F tiba-tiba ke blok A karena info yang paling valid kerudung bagus di blok A, pindah ke blok A, kita terganggu dengan input. Maka kita ada input, ada output. Gimana input? Kadang kelakuan kita pun kadang input. Hati-hati Bu, banyak input gak bagus sekarang. Jadi kehendak kita kadang-kadang terpancing oleh input yang negatif. Sekarang nih, zaman sekarang. Hati-hatilah pokoknya. Oleh karena itu kehendak kita harus kepada yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya kemauan kita itu ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ikutilah petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk-petunjuk Rasulullah. Kehendak kita. Maka kehendak ini harus diimbangi oleh iman, oleh agama, oleh rambu-rambu agama, termasuk ngaji kitab ini. Segede apapun kemauan kita tidak akan menundukkan irodahnya Allah Subhanahu. Maka kan ada doa itu walaupun kita berdoa tahajud tiap malam, sajad mungkin tiap malam juga atau tiap hari, atau doa yang kita tiap hari kita panjang, Allah tidak akan luluh dengan sholat itu dan dengan doa itu. Tetap atas kehendaknya. Tapi kita tidak boleh keluar juga dari ikhtiar. Kalau gitu berhenti aja lah doanya, tahajudnya. Enggak juga. Jangan, karena itu menjadikan wasilah pada iroda Allah mengabulkan hajat kita. Cuma orang yang beriman bakal yakin, saya akan tetap doa, saya akan tetap sholat, saya tetap akan ikhtiar. Walaupun itu semuanya ada dalam irodah Allah. Karena ini adalah kepatuhan saya kepada Allah. Allah mengabulin atau enggak, itu urusannya Allah. Tapi saya tetap di jalan Allah. Nah itu orang yang imannya sudah naik. Ya udah bagus. Nah FSMR mah Bu, karek semalam hajat, jadi kabulkeun cenah aing hajat aing berhenti.
Tambah imannya epes mer. Baru sholat semalam, sholat hajat, besoknya nggak dikabul, berhenti hajatnya juga. Itu imannya lemah. Lemah, jadi nggak begitu. Kalau belum dikabulkan, ingat bahwa iradah Allah, kehendak Allah tidak bisa dipaksa, gitu Bu. Tidak bisa dipaksa. Maka doa itu ada yang langsung dikabul, ada yang ditunda untuk umur-umur kita tua, ada yang untuk akhir. Maka berbaik sangka terhadap hajat kita, sholat hajat kita, atau sholat sunnah kita, atau doa kita. Oh, mudah-mudahan menjadi tabungan untuk di akhirat. Maka ada yang langsung dikabulkan, ada yang nanti tuh ternyata dari anaknya. Ibu tiba-tiba umroh, Bu, nih ada rezeki AA. Dari anaknya disuruh umroh. Ini kan doa kita, nggak terasa sebetulnya. Gitu. Iya. Belum di akhirat ntar kan, yang paling gede itu kan di akhirat ntar. Jadi doa itu seperti itu. Allah bukan tidak mengabulkan, tetapi Allah memilih waktu sesuai iradahnya Allah agar kita maslahat. Ada yang pingin minggu depan doa kita dikabul supaya lancar pulang ke Garut atau ke Jawa atau ke Malang. Ternyata beberapa yang lalu Malang banjir, rusak itu perkampungan. Kita nggak jadi ke Malang. Ujungnya apa kita? Alhamdulillah nggak jadi ke Malang. Padahal pingin setelah tahu bahwa di Malang ada bencana. Kan besar-besaran Bu. Di Bali juga, di Jawa juga ada. Itu ya. Oh, nah itu semuanya gaib. Kita nggak ada yang tahu. Kita pingin banget ke si A, tapi yang jadi si D, malah B, C dilewati. Ternyata si A tiba-tiba ditangkap polisi, masuk penjara. Si D yang hartanya biasa-biasa aman. Allah yang Maha tahu untuk menyelamatkan orang beriman. Tapi kalau hawa nafsu diikuti, ya silakan aja. Paling tidaklah kecegat banjir gitu. Nah, jadi iradahnya Allah tidak bisa dipaksa. Ibu mau zikir sampai ribuan, ratusan, Allah tidak akan goyah dengan keinginan Allah mengabulkan. Enggak, Allah tetap akan istiqomah di dalam iradahnya Allah. Tetapi bukan berarti kita berhenti zikir, malah tasbih dibuang ayo, sialan, tasbih beli-beli mahal di Mekah. Gua ada barokahnya, dibuang aja, salah itu. Tetap zikir pakai tasbih karena itu ibadah. Gitu. Nah, itu iradah Allah Subhanahu wa taala. Ibu minum pil kita, iya. Supaya pegalnya hilang karena habis jalan-jalan dari mana? Dari Bali. Tapi pegalnya tetap hilang karena yang ngilangin pegal bukan pil kita. Hakikatnya Allah kan. Saya cerita sama Pak Togar waktu kemarin survei ke Banten, 2 tempat, insya Allah mau jalan-jalan bapak-bapak malam Jumat. Cuma kalau ibu-ibu ya ditawarin kalau mau. Istrinya dioperasi di rumah sakit mana? Sakitnya nggak ya sepele lah, tapi berapa biaya Bu? 150 juta. Atau Togar, istrinya Pak Togar kan sampai sekarang masih sakit-sakit. Saya bayarin aja. Alhamdulillah sehat. Kata saya sehatnya itu bukan karena 150 juta Pak, tapi karena iradah Allah. Karena ada yang habis 300 juta juga nggak sembuh. Kan itu sebagai bandingan. Maka dalam hidup ini Bu jangan ngoyo. Kalau kita merasa paling pusing, paling problem, paling banyak masalah, Ibu datang kali-kali ke rumah sakit jiwa yang dekat aja di belakang kita di sini. Lantai berapa coba lihat Ibu? Banyak orang kaya di situ. Pada nggak pakai baju, padahal dulunya kaya. Kenapa? Nah, wallahu alam. Kita jangan suuzon. Artinya ketika banyak problem, lihat saudara kita sampai gila. Makanya hidup itu harus ada perbandingan. Tapi banding jangan sama yang ngedul atau yang negatif, sama yang baik. Jangan gini lah. Itu ibu-ibu al-huda juga rajin tahajud, rajin ngaji, hidupnya miskin aja. Jangan itu yang dibandingkan. Nggak boleh. Banding itu harus yang lebih hebat lagi. Kenapa dia bisa, saya tidak? Kenapa dia rajin, saya tidak? Kenapa dia rajin ngaji, saya tidak? Itu yang harus kita jadi barometer. Kenapa? Karena semua itu iradah Allah Subhanahu. Ibu bapak hadir, saya juga hadir hari ini. Ini iradah Allah tuh. Dan kita wajib bersyukur atas rahmat Allah. Di mana hari ini kita ada dalam jalan Allah. Ini juga syukur yang harus kita syukuri. Mungkin yang lain nggak tahu lagi apa, tapi jangan suudzon juga ya.
Artinya kita di sisi lain, karena kebaikan itu banyak, tidak hanya ngaji. Mungkin yang lain lagi sosial, yang lain lagi selain, kan kebaikan juga. Nah itulah iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pertajam di dalam masalah tauhid. Sami'un, Allah itu maha mendengar. Mudriku al-masmu'ah bisami qadimu bidat. Allah maha mendengar. Baik kalam kita, baik hati kita, baik kata kita, bahkan suara-suara lintas. Kan ada Bu ya, ada suara hati kecil, paling kecil, kita suka merasakan kan. Apa sih isinya? Tahu, ibu-ibu yang tahu, kita yang tahu. Ada nggak suara hati kecil ibu? Pingin apa sekarang? Dari tang terkecil. Nah itu Allah tahu. Maka Abu Bakar itu nangis kan? Nangis sampai janggutnya basah ketika membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kepunyaan Allah langit dan bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apa saja yang ada di dalam hatimu, bahkan suara terkecil itu Allah tahu. Saya nggak tahu, ibu-ibu di hati ibu lihat saya pakai kacamata hari, saya nggak tahu. Itu yang terlihat ganteng. Nggak tahu. Saya juga tahu, nggak tahu hati ibu. Ada yang tahu nggak? Maka nggak ada yang tahu. Lautnya dalam bisa diselam. Dangkalnya hati manusia nggak bisa. Maka orang suuzon itu jelek banget akhlaknya. Jangan kamu ngomongin saya ya. Nah itu jelek banget akhlaknya itu. Gak boleh. Allah maha tahu. Ma fi anfusikum aw tukhfuhu aw yuhasibkum. Wa in tubdu, yang kamu katakan, yang kamu sembunyikan, Allah tahu. Abu Bakar nangis. Nangis pun membaca ayat ini, karena Abu Bakar itu menerawangnya jauh ke sana, ke akhirat. Jangan-jangan nanti buku catatan amal diterima tangan kiri. Jangan-jangan saya yang dikasih buku amalnya itu dilempar, bukan secara santun. Gak tahu, sehingga nangis. Selamatkah? Celakakah? Itu Abu Bakar. Nah kalau kita lillahi ma fis samawati, ingetannya besek, berkat. Ya jujur aja, termasuk saya dikasih 2 apa 1 nih. Baru lagi baca wa in tubdu ma fi anfusikum, amplopnya kecil apa gimana gitu. Itu mah. Jadi nggak ada nangisnya ujungnya. Kenapa? Karena yang diingat bresek sama amplop. Wa in tubdu ma fi anfusikumnya kita mah gitu. Termasuk saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abu Bakar nangis. Kenapa? Selamatkah di sana ketika Allah menyatakan aku hari ini raja, nggak ada lagi raja. Nangis. Kalau kita iya karena budu, wah iya, ini imam lama banget sih bacanya, gitu kan kita. Memang itu imannya sahabat, tapi kan menjadi uswah kita, menjadi anutan bagi kita ya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sami bu maha mendengar. Maka hati-hati pembicaraan kita. Ya, maaf ini keluar dari koridor. Saya kemarin dipaksa harus mengatakan tentang pendapat saya ke Lesti. Iya, Allah maha mendengar loh yang nanya ke saya. Dan kalau jawaban saya juga Allah maha mendengar. Kata saya biarkan Lesti jadi tontonan saja tanpa komen. Saya gitu aja gitu. Gak usah. Dan saya juga gak mau ngelebarin, gitu aja jawaban saya. Kemarin ditanya lagi di Banten, mama cucu jamaah umroh yang baru pulang September. Bah mampir bah katanya di Cilegon. Bukan gak mau mampir, tapi saya dibawa Pak Haji, waktunya gak bisa. Tiba-tiba menara Islamic Center kebakaran. Bah itu center kasih videonya, ini saya tahu kan. Terus apa bah ya sebabnya? Saya jawab tunggu info paling. Jadi jangan ditambah-tambahin, kita belum tahu kok. Nah, orang sekarang itu begitu. Apalagi IG kenceng sekarang berita IG itu. Kita komen belum tahu hakikatnya. Itu kita zaman sekarang. Jadi nggak usah komentar yang begitu. Udah. Kalau nonton yang nggak bisa menghindar. Kenapa? Karena kita nggak nonton TV dipaksa di grup di share sekarang di grup WA atau kumaha nama zaman aja.
Kita nggak mau lihat, dipaksa di grup WA. Jadi kita lihat. Nah, maka ketika itu hal-hal yang begitu kita jawab. Cukup tonton, jangan dikomentar. Kenapa? Kita nggak tahu yang hakikat. Ya. Saya nggak mau ngulas teman-teman karena makin panjang. Berarti saya ikut juga ngomong. Itu aja gitu ya. Supaya saya tidak ikut omong. Nah, Maha mendengar. Kalau saya jawab bla 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 bla, silesi gini-gini. Saya dicatat gitu. Ingat, Allah dengar omongan kita. Jadi hati-hati dengan, termasuk ini walaupun ngaji kitab, ya hati-hati menyampaikannya juga. Kenapa? Karena semua Allah tahu apa yang kita omong. Allah Maha mendengar. Ibu nawar telur mahal-mahal teuing atuh buat cerita itu zaman teh ekonomi lagi susah. Allah tahu omongan kita. Udah jelas telur mahal karena bensin naik, tahu. Kenapa kita masih ngeyel juga? Enggak suka ya pulang aja dari telur itu, masuk ke telur 2. Allah Maha mendengar. Ini saya contohkan dengan hal yang konkret. Ya, ibu nih, suami saya, di hati Allah dengar. Anak nggak tahu, cucu nggak tahu, tapi Allah tahu. Hati kita ngejelekin suami, Allah Maha tahu, Maha dengar. Sami'un. Bagaimana Allah mendengar dengan suara manusia yang miliaran yang berbeda-beda? Jangan diukur logika. Ibu dengar suara Rhoma Irama, sekarang banyak ratusan bu yang mirip Rhoma Irama. Dan mereka dapat rezeki. Iya, mereka dapat rezeki dari suaranya Oma, wajah Oma. Berarti Oma memberikan kebaikan. Habibie, banyak yang niru. Habibie memberikan kebaikan. Jokowi walaupun dia ledek sebagian orang, tapi memberikan rezeki juga kepada yang ledek, karena dia tukang bikin sepanduk dia. Ingat, kebaikan Allah bukan kebaikan Jokowi. Kita nggak nyadar bahwa di sesuatu yang kita burukan itu ternyata rezeki buat kita, tapi kita masih ngeyel dengan kejelekan. Nah, itu salahnya manusia. Ingat, Allah Maha mendengar. Contohnya yang konkret ada ya Bu ya. Jadi Ibu sekarang masuk ke tahun 2024. Hati-hatilah ngomong juga. Gak usah kita ngomong yang kita belum tahu, apalagi ya yang masih jauh-jauh. Udah diam, kita mengaji aja, enjoy. Kadang kalam kita rajin ngaji Quran kita, bahkan sebagian ngaji terjemah per lap, bahkan tafsir. Tetapi omongan dalam kesehariannya jelek. Ya itu nggak bagus kan. Harusnya ngaji Quran, ngaji kitab keseharian, ya paling tidak kita berupaya menghindar dari hal-hal yang buruk. Kenapa? Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, bahkan di dalam hati, sedalam perasaan hati kita. Kan ada suara terkecil tuh Ibu ya. Kan menurut ilmu tuh hati kita tuh kan terbagi-bagi. Ada yang paling dalam, bahkan yang paling suci itu ngajak kebaikan tuh. Yuk ngaji yuk kemis. Oh, tapi kesan itu teman-teman mau ngajak ke blok A itu kemana itu? Tak di hati yang paling dalam ngaji. Maaf nih jujur ya Bu. Saya hari ini Bu Ida tadi malam ya ada. Tong hilap cenah aja ngawas mangga. Tadi mau berangkat. Ini ada aja. Itu ustad apalagi jamaahnya gitu. Itu ustad apalagi jamaahnya. Ya jadi itu ternyata fitrah dari Allah tetap yang baik-baik Bu. Gak usah ikut-ikutin ngomongan itu yang rame di TV, kan hati terdalam gitu. Tapi karena yang di luar itu bagaikan bah air besar masuk ke telinga kitanya, akhirnya kita ikut ngomong. Padahal di hati mah nggak mau. Nah itu fitrah. Jadi hati kita tuh. Nah maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Akhirnya kalau kita begitu, Allah nguncilah hati kita. Khatamallahu qulubi wa ala sam'ihim. Kenapa? Karena dia sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Basir Maha melihat. Ya, Maha melihatnya Allah tidak terbatas. Mutakalimun, Allah Maha berkata. Bikalamin qadimin bakin qaim bidzat laisa biharfin. Bu, perkataan Allah tidak pakai huruf. Enggak ada huruf. Ya, wala sautin juga enggak ada suara. Kalau kita ngomong kita ada suara, ada huruf. Nah, tapi itu Quran katanya. Itu Quran gimana Bu? Quran itu ada huruf. Dan itu firman Allah. Sementara tadi katanya berkatanya Allah tuh nggak ada suara, nggak ada huruf. Jawabannya gimana tuh? Nggak tahu ya?
Ya, saya kasih tahu. Jadi kalau ada yang nanya, Allah itu berkata, berfirman, kalam. Kalamnya Allah nggak ada suara, nggak ada huruf. Lah Quran ada huruf. Dulu waktu Nabi di peristiwa turun wahyu nggak ada, Bu. Nggak ada. Nabi itu hanya mendengar suara angin gelebung. Oh, malaikat mau datang menyampaikan wahyu. Tiba lagi Nabi satu saat kayak kuda lari kecek. Oh, Nabi mau datang. Jibril mau datang menyampaikan wahyu. Ada lagi yang kayak orang jatuh atau apa, itu tanda-tanda Quran mau diturunkan dalam proses penurunan ke bumi. Tapi Nabi bisa menggambarkan enggak juga. Itu ya. Terus setelah Nabi wafat, Umar khawatir Majama' Al-Huda enggak tahu Al-Quran dan umat di dunia. Maka usul kepada Abu Bakar, yuk kita bukukan. Lah, dulu belum ada percetakan, belum ada fotokopi, belum ada mesin tik. Terus di mana itu Quran? Ditulis oleh para sahabat, ada yang di batu, pelepah korma, di daun, macam-macam. Dan waktu itu tulisan tuh nggak ada titik, nggak ada doma, nggak ada kasroh, nggak ada tanwin. Kan sekarang enak ya. Kalau ba itu ya ba aja, nggak ada titik di bawah. Kalau sekarang kan ba, kalau titik di bawah 1 ba, titik di atas 2 ta, kalau 3 sa. Tapi kalau ada kayak sikat gigi kemudian bengkok itu sin bukan sa. Kan kita bisa ngebedain sekarang. Dulu nggak tahu ba itu bisa orang ngomong apa, maka bismillah itu bisa basama, bismi, busumu, almarhum bisa. Kan nggak ada harokatnya. Oleh Abu Aswad Ad-Duali maka diberilah harokat. Nah, berarti kan makhluk tuh, Bu. Makhluk itu iya, harokat itu dibikin, dicipta oleh Abu Aswad Ad-Duali. Awal proses pengulangan Quran dari Husulan Umar ke Abu Bakar. Abu Bakar nggak berani karena Nabi tidak pernah berpesan untuk membukukan takut bid'ah. Kan nggak ada yang dari nabinya bid'ah. Tapi ini penting supaya ibu-ibu Al-Huda tahu Al-Quran. Kata Umar, saya tanggung jawab. Nanti saya lapor ke Bu Ida, saya tanggung jawab gitu. Kalau umur Bu Ida hidup di zaman Nabi kala itu, di zaman Abu Bakar. Ada kali ida-ida yang lain kali waktu itu. Gitu. Biar agaknya nih Bu cerita, gaya saya kan begini. Akhirnya saya istirahat dulu kata Abu Bakar. Setelah istirahat baru ada jawaban. Please sekarang bukukan. Maka dikumpulkan. Setelah terkumpul, Ibu bayangin Quran waktu itu ada di batu, di pohon korma, oh segede apa itu. Disimpanlah di adenya Umar, Siti Hafsah. Nah sementara sahabat itu hafal Quran semua. 70 syahid ketika perang Uhud. Itu yang melatar belakangnya Umar membukukan Al-Quran. Dibukukan, berarti kan makhluk. Dicetak di Jerman pertama kali, berarti makhluk. Saudi belum dijaya bagus teknologinya, dicetak di Mesir, berarti makhluk. Sekarang Saudi bisa mencetak sendiri, berarti makhluk. Maka Quran yang ada di kita, yang ada tulisan itu makhluk. Makhluk, itu jawabannya. Kalau makhluk, ya makhluk. Coba walaupun itu Quran, Ibu sobek-sobek Quran ngelawan nggak? Enggak. Logika. Karena makhluk. Mau dibakar kayak sekarang ada berita katanya ada yang salah huruf. Menurut penelitian Kementerian Agama, ya itulah makhluk Quran. Yang aslinya tetap oleh Allah akan dijaga sampai hari kiamat. Akhirnya ketahuan tuh ada hilang huruf 1 yang sekarang lagi ramai. Itu ya Bu ya. Karena makhluk. Maka ketika Quran surah Yasin dikecilin kemudian dijadikan jimat, diikat pinggang, makhluk, gak akan ada maunanya, gak akan ada manfaatnya. Apa dengan gara-gara itu jadi orang cantik, jadi sakti, naik pesawat nggak pakai tiket, nggak bisa terbang, dianya bukan pesawatnya terbang. Kemudian ke pasar tukang telur jadi murah, enggak. Kenapa makhluk? Maka jangan menjimatkan Quran. Quran itu dibaca, dipelajari, itu yang akan berfaedah. Salah kaprah banyak orang sekarang supaya dagangan laris. Ayat Al-Kahfi keberapa tuh yang ada wal yatalatop ditulis, disimpan, dirajahin, nggak ada manfaatnya, yakin kita. Betul Bu? Oh orang tua dulu gitu sih, orang tua dulu gitu ngajinya nggak kayak sekarang ngajinya ngaji nguping. Dulu mau ngaji susah, jadi pemahamannya memang sebatas itu.
Allah pun memaafkan karena sebatas waktu itu pengajian belum menyeluruh kayak sekarang. Nenek kita kalau menanam padi katanya nyuguh dulu, waktu itu dakwah belum sampai. Keyakinannya seperti itu. Nah sekarang mah tidak begitu lagi. Sekarang membeli pupuk yang bagus, itu aja, nggak usah pakai nyuguh-nyuguh endong. Udah pupuk yang bagus, tanah yang bagus, sirami dengan air yang bagus, hasilnya bagus. Ketika ada hama, beli obat hama, basmi bagus. Itu sekarang. Dulu nenek kita begitu, ya zamannya begitu. Dakwah kan nggak kayak sekarang. Ibu sekarang mah bisa berapa ustadz guru tuh, ustadz nyata, ustadz gaib, yang nggak pernah ketemu. Yang sekarang kan, YouTube. Itu kan sekarang kan. Dulu mah mana ada ustadz nyata aja susah. Kemana ada di Banten, dari Garut ke Banten, dari Banten ke Garut. Nah sekarang di Garut nggak usah ke Banten. Murid-murid Buya Abuya banyak di Garut, murid Karesek tuh banyak di Banten. Cukup lewat muridnya sekarang. Di samping itu ibu juga banyak simpanan ustadz yang nggak kelihatan, banyak banget simpanannya bu. Itu ya bu ya. Ya, itu zaman sekarang. Oleh karena itu kembali ke yang tadi, akhirnya dibukukan untuk apa? Menyelamatkan umat. Kenapa ada huruf? Itu makhluk. Huruf yang ditulis Quran itu maka orang yang akhirnya nggak usah punya wudhu juga nggak apa-apa bawa Quran, karena ya itu lemah. Sepintas logika iya, oh bener ya, emang makhluk. Mau dibuang ke sampah juga nggak ngelawan tuh Quran. Jadi nggak punya wudhu juga nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa tulisan yang ada di Quran itu sebaik-baiknya huruf, sebaik-baiknya yang kita baca, dan kalau kita keluarkan suaranya sebaik-baiknya suara, walaupun suara kita tidak seperti Muammar ZA, kayak Kang Dudung suara kita atau Cenini gitu ya, bukan masalah itu, tapi yang dikeluarkan itu suara Tuhan, firman Kira-kira kalau kita takdim memuliakan Quran walaupun itu kertas makhluk, bagus gak? Logika Jawa kita bagus. Kalau bawa Quran walaupun itu kertas, kemudian secara santun, kan kalau santri gini bawanya bu, nggak pernah santri. Begitu hari santri sekarang kan besok 23, hari santri 22. Gini sana. Bahkan kalau ngambil dari gitu. Gini. Kalau sekarang kan mana ayat utang? Ayat utang yang dicari. Untuk nagih utang. Gak ada etikanya yang sekarang kan aku. Saya lagi main, gak apa-apa ngaji. Karena dia nyangka kertas itu. Kalau kita kan mah hati-hati. Kenapa? Bukan kertasnya. Kertas itu menjadi mulia karena ada huruf Quran. Kemudian kita baca, keluar suara kita, itu suara Tuhan. Jadi kalau kita ada berakhlak, wajar nggak? Lebih dari wajar. Punya wudhu bagus nggak? Lebih bagus. Kecuali Quran itu di tong sampah, kita nggak punya wudhu, menyelamatkan boleh. Kita ke Wali Songo, habis dari pasar itu Senen, ada jengkol kayak, ada pete di situ kan. Kemudian kita beli Quran, disatukan di situ. Niatnya bukan bawa Quran, niat bawa barang, boleh. Itu kan bu. Jadi kita bukan kertas yang memuliakannya, betul gak? Iya, jadi terlepas dari perbedaan itu, bagi kita tetap punya adab. Bahkan Quran itu harus disimpan di paling atas buku-buku yang ada. Walaupun itu karangan profesor yang terhebat di dunia, Quran tetap harus di atas. Karena ilmunya dokter itu dari Quran. Gitu. Gitu jawabannya sederhana aja. Kalau ini kan masalah jawab masalah iman, jadi harus diperlebar oleh saya pribadi khususnya. Itu ketika ada orang kan itu Quran kertas, maka nggak punya wudhu juga nggak apa-apa. Ya terserahlah situ. Saya mah tetap mempunyai wudhu. Ngambil Quran saya tetap ada adab. Itu ya, baca Quran tetap saya dalam punya wudhu walaupun tidak megang Quran. Ibu baca Quran nggak punya wudhu nggak apa-apa, asal memang di lisan kita, ya kan bu? Tapi kalau kita niat baca Quran punya wudhu itu lebih bagus karena menghormati firman Allah. Paham ya bu? Maka semua yang diajarkan Bu Ustazah Mas Sito itulah warisan ulama-ulama kita.
Beruntung ibu punya guru. Udah datang belum? Mana? Iya. Pakai kacamata jelas. Pakai kacamata nggak jelas malah tadi. Benar. Ini hanya untuk tulisan. Jadi gitu Bu. Jadi beruntung. Kenapa? Yang mengarahkan kita. Ibu kalau satu saat ibu salah bawa Quran, istighfar loh Bu. Kenapa? Karena kita sudah keluar dari adab. Ya ibu baca Quran, megang Quran, ternyata nggak punya wudhu, istighfar, ambil wudhu. Ibu lagi datang bulan, nggak usah. Kecuali zikir, ada yang meninggal, innalillah, mau makan bismillah. Ada tragedi banjir, itu mah zikir, bukan baca semata-mata. Boleh nggak? Boleh. Nah gitu. Jadi kitab ini akan memberikan solusi kepada kita. Ini baru sampai sifat mutakalim ya. Nah, insya Allah kita lanjut 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Demikianlah tadi ibu sekalian kajian kitab Fathul Ghaib yang kami sampaikan.